Empuk, lembut, hangat, dan mengenyangkan. Dimsum merupakan salah satu camilan yang banyak disukai orang. Saking populernya, dimsum membuka peluang bisnis yang menjanjikan karena memberikan kemudahan kepada para konsumen yang tidak perlu repot memasak atau mengolahnya. Berawal dari kegelisahan Ujang yang pernah bangkrut di usaha sebelumnya saat pandemi melanda, 2021 menjadi titik balik warga asli Mampang, Jakarta Selatan ini untuk bangkit dan merintis bisnis kuliner dimsum. Ia melihat usaha dimsum seribuan menjadi peluang karena selain murah dan mudah, banyak masyarakat yang menggemari kudapan khas Tiongkok ini. Tak jarang, Ujang juga turun tangan sendiri untuk berjualan dimsum di pinggir jalan setiap hari dari pagi sampai malam. Kerja kerasnya berbuah manis. Bisnis rintisannya telah berkembang pesat hingga memiliki 22 outlet model stall atau booth dan 2 toko retail frozen food. Memang dimsum seribuan targetnya untuk menengah ke bawah, tapi untuk rasa kita keluarkan kualitasnya seperti resto. Ya, sehingga customer itu ketika mencoba di lidah mereka itu cocok. Dan biasanya untuk harga seribuan itu kan kebanyakan tepungnya. Nah, ini kita keluarkan untuk dimsum yang memang ayamnya itu sangat dominan. Alhamdulillah peningkatannya bisa 3 kali lipat ya dari tahun-tahun sebelumnya untuk sampai sekarang ini. Sehingga kita juga bisa mempercayakan kepada tim dengan omset yang alhamdulillah terus meningkat. Sehingga bisa merekrut lebih banyak lagi karyawan. Di awal-awal, Ujang hanya sanggup membuat 500 sampai 1000 potong dimsum per hari. Namun kini, semenjak permintaan melonjak, diiringi omset yang meningkat pesat bersama 50 orang karyawannya, Dimsum Yang mampu memproduksi 50.000 potong per harinya. Varian dimsumnya pun beragam, mulai dari original, premium dimsum nori, kulit tahu, gyoza, dimsum jumbo, dan keju lumer. Kan ibu-ibu pada senang dimsum, kayaknya nggak mau repot, ini tinggal praktis aja. Kan kenapa sih Bu dimsum ini cocok pas di lidah gitu. Udah gitu rasanya juga pas, sausnya juga pas. Macem-macem, topping-toppingnya macem-macem. Jadi kan ada untuk anak juga bagus kan, ada wortelnya juga buat mata. Dimsum paket personal berisi 12 dibanderol mulai dari Rp16.000. Sementara paket jumbo berisi 6 berada di harga Rp18.000. Dimsum Yang juga menyediakan porsi besar mulai dari 100 sampai 200 ribu. Setiap harinya, lebih dari 30 ribu dimsum ludes terjual. Kudapan khas Tiongkok lainnya yang juga tak kalah lezat dan kerap diserbu penikmatnya adalah coipan. Makanan mungil berbentuk setengah lingkaran ini bukan hanya memanjakan lidah, namun juga menyimpan memori indah tersendiri bagi Milawati alias Mimi. Lahir dari seorang ibu asli Pontianak menjadikannya piawai dalam mengolah adonan kulit coipan dan meracik isiannya sejak tahun 2010. Mimi akhirnya memutuskan untuk berkecimpung di industri bisnis kuliner tersebut 11 tahun kemudian saat pandemi. Dari dapur kecil rumahnya yang berlokasi di Mantarena, Bogor, Jawa Barat, ia pun konsisten mempertahankan resep dari mendiang ibunda dan resep serupa mulai ia turunkan ke anaknya. Coipan terbuat dari kulit tipis berbahan dasar tepung beras dan tepung sagu. Adonan diaduk dengan air agar tidak menggumpal. Tidak lupa tambahkan garam dan minyak bawang agar lebih sedap. Kalau kesulitan di kulit paling ya. Semua orang pada yang tukang kue pada cerita gitu kulitnya yang susah. Kalau isian mah agak gampang lah. Kebetulan anak saya yang bantuin bikin isian kan kadang-kadang 10 kilo kan tenaganya harus gede ya. Jadi anak saya yang bantuin. Cuman kulit anak saya juga belum bisa bikin kulitnya. Jadi saya sendiri yang bikin kulitnya. Coipan biasanya diisi bengkoang dan ebi. Tapi bisa juga disesuaikan selera konsumen dengan mengganti kucai atau edisi spesial vegetarian isi tahu. Setelah diisi, coipan dikukus selama 7 menitan agar isian dan adonan kulit bisa menyatu dengan sempurna. Cuko atau sambal cair andalan juga berperan penting untuk menunjang kelezatan coipan. Tak lupa dengan taburan bawang putih goreng yang menambah aroma coipan makin nikmat.
Dari awalnya membuat 100 potong coipan, kini dalam sehari Mimi bisa meladeni pesanan hingga 1.500 potong coipan. Sepotong coipan dibanderol seharga Rp3.000. Pada momen tertentu, Mimi melihat peluang bisnisnya bisa dikembangkan dengan membuat hampers spesial. Sekotak hampers dengan hiasan cantik di harga Rp100.000 berisi 20 coipan super nikmat. Teman-teman saya tuh pada suka sekali sama coipan. Oke, ini kali pertama atau udah sering banget? Udah sering sih, sering order. Karena dia ada yang baru juga sih, cuman udah nyobain, bilang enak katanya gitu. Buat kumpul-kumpul pesan lagi. Pastinya mereka bilang, wah mau lagi dong, katanya gitu, mau pesen lagi gitu. Konsistensi rasa menjadi kunci dan kiat sukses bertahan di bisnis kuliner. Tak lupa juga menyeimbangkan dengan melihat dan menyesuaikan kebutuhan pasar. Ujang dan Mimi turut menyinggung pengepakan dan pengambilan makanan dengan menarik andil penting untuk menarik minat dan kepercayaan konsumen. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama dari Jakarta dan Bogor, Jawa Barat.